Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode berpikir Imam Abu Hanifah bagian yang pertama. Bahwa sebagai seorang mujtahid maupun seorang pendidik, Abu Hanifah mempunyai metode yang baik dalam menerapkan pelajarannya kepada murid-muridnya. Sistem yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam memberikan pelajarannya kepada muridnya bukan dengan cara menyuapinya atau memompakan ilmu kepada mereka, karena cara itu dianggap mematikan daya ingat seseorang. Beliau mengembangkan metode bimbingan, yakni menuntun atau membimbing muridnya supaya berkembang sebagaimana wajarnya. Imam Abu Hanifah selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk berpikir kritis. Beliau tidak ingin muridnya menerima begitu saja ilmu yang disampaikannya, melainkan mereka boleh mengemukakan tanggapan, pendapat, dan kritik. Dan seringkali beliau ditemukan berdiskusi dan berdebat dengan muridnya tentang suatu masalah. Beliau memberikan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat kepada murid-muridnya. Dalam dunia pendidikan, berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku pelajar, terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. Pada umumnya, murid yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dalam berpikir rasional, murid akan dituntut menggunakan logika atau akal sehat untuk menentukan sebab akibat dan menganalisis, juga menarik kesimpulan dan bahkan juga menciptakan hukum-hukum atau kaidah teoritis dan ramalan-ramalan. Dalam hal berpikir kritis, murid dituntut menggunakan strategis kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan serta pemecahan masalah, dan juga mengatasi kesalahan atau kekurangan. Bahwa berpikir itu berarti kemampuan meletakkan hubungan dari bagian-bagian pengetahuan kita. Dari sekolah, Mannheimer menyatakan sebagai berikut, bahwa yang pertama, berpikir itu bertujuan, sifatnya teologis, yang didorong serta diarahkan oleh suatu amanat serta tugas. Dan berpikir merupakan peristiwa abstrak dan arahnya ditentukan oleh masalah yang harus dipecahkan, yakni tugas berpikir. Dan yang kedua, pengisian perlengkapan kompleks, di mana kompleks itu dibentuk oleh sejumlah pengertian yang berkaitan satu sama lain. Dan yang ketiga, skema antisipasi, yakni maju menghadang atau siap menerima datangnya suatu peristiwa, dan segera setelah seseorang menghadapi masalah, dia akan mengaktualisasi dengan metode berpikir serta pemecahannya yang ditentukan. Dan yang keempat, berpikir itu adalah penerapan sejumlah metode pemecahan. Maka Profesor Konstam berkata, belajar berpikir
adalah mengenal dan menerapkan sistem-sistem pengaturan kategorial dengan dasar pemahaman mana sejumlah besar peristiwa berwujud yang tidak berkaitan satu sama lain dan juga bisa dijadikan kesatuan yang teratur dan terkuasai. Dan yang kelima, metode-metode pemecahan dapat dipelajari, di mana metode pemecahan itu penting sekali bagi proses berpikir. Karena orang berusaha menemukan atau mengembangkan metode-metode pemecahan yang tepat guna. Dengan begitu, dinyatakan adanya prestasi intelijensi itu dapat dididik. Dan kata self, khususnya hal itu terjadi bila jiwa anak atau orang yang bersangkutan sudah cukup matang dalam menerapkan metode pemecahan. Dan kesalahan dapat ditelusuri dan diusut dengan metode pemecahan yang dapat dipelajari. Dengan begitu, keterampilan berpikir dapat dipelajari, lalu intelijensia dipertajam dengan jalan pengoperan metode-metode pemecahan. Demikianlah kisah metode berpikir Imam Abu Hanifah bagian yang pertama.